Kita lanjutkan masih tentang al-mubadarah ilal amal, yang artinya bersegera, kita dituntut untuk bersegera untuk beramal, jangan ditunda untuk ke hari ke depan. Qala al-Hasan, Sayyidina al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, beliau sempat berkata dalam nasihatnya, tasabbaru wa tashaddadu fa innama hiya ayyamun qalail wa innama antum murakabun waqufun yushaku an yudda'a ar-rajulu minkum fayujiba wa la yaltafit fantaqalu bi salihi ma bihadratikum. Ini kata Sayyidina Hasan, tasabbaru wa tashaddadu, bersabarlah dan bersemangatlah, artinya beristihad sebisa mungkin. Fa innama hiya ayyamun qalail, karena dunia ini, kata beliau, cuman beberapa hari yang sedikit. Dunia ini terbatas, walau bagaimanapun kita berusaha tetap ada batasnya, walaupun kita bersenang-senang tetap ada batasnya. Makanya kata beliau, berhubung dunia ini terbatas, maka tasabbaru wa tashaddadu, bersabarlah, wa tashaddadu, dan artinya berusaha wa tashaddadu dasarnya maknanya asyiddah, artinya kuat, artinya harus kuat dalam beribadah, diperbanyak dalam beribadah. Fa innama hiya ayyamun qalail, karena dunia ini, kata beliau, cuman hari qalail yang sedikit, cuma beberapa hari doang yang bisa terhitung. Paling lama 100 tahun, 100 tahun masih bisa dihitung. Tapi di akhirat nanti khalidina fiha, tidak ada lagi hari diperhitungkan, enggak ada lagi perhitungan di hari kiamat. Karena sesuatu yang dihitung adalah sesuatu yang terbatas. Tapi kalau tidak ada, enggak terbatas, enggak perlu dihitung. Makanya di hari kiamat tidak ada hitungan. Jadi kata beliau, tasabbaru wa tashaddadu, bersabarlah dalam beribadat, wa tashaddadu, dan berijtihadlah, berusaha sebisa mungkin dalam beribadat. Fa innama hiya ayyamun qalail, karena dunia ini cuman beberapa hari saja. Beda halnya akhirat, enggak ada batasannya. Siapa yang masuk surga khalidina fiha, yang masuk neraka juga khalidina fiha, illa ma syaa rabbuk. Kemudian Sayyidina Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia juga pernah berkata, ma minkum min ahadin asbah illa huwa dhaif wa maluhu ariyah. Seseorang daripadamu tidak asbah illa, tidak satu pun dari kalian, katanya, melainkan dia itu adalah dhaif. Ketika kita bangun pagi, jadi kita semua statusnya apa? Kita sebagai tamu dalam dunia Allah, dalam bumi Allah. Wa maluhu ariyah, dan seluruh hartanya pinjaman. Itulah status kita manusia dan harta yang kita miliki. Kita sebagai dhaif, tamu, dan harta yang kita miliki sebagai ariyah, dari yang punya rumah. Sehingga kita dilarang oleh Allah, wala tamshi fil ardi marha, jangan engkau berjalan dalam bumi Allah dalam keadaan takabbur, dalam keadaan merasa lebih tinggi dari manusia yang lain, mutakabbir. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jadi makanya di sini kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu pun dari kalian melainkan kalian itu cuma dhaif. Kita ini cuma sebagai tamu. Wa amaluhu ariyah, dan semua harta yang kita miliki adalah pinjaman. Kapan saja Allah berkehendak untuk diambil, diambil.
Artinya ketika kita kumpulkan sebanyak mungkin, Allah matikan kita, selesai. Jadi semua sedetik itu juga harta berpindah kepemilikan ke orang lain. Itu membuktikan bahwa kita ini sebagai tamu dan harta yang kita miliki sebagai pinjaman dari yang punya rumah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita bertamu di rumah orang, kasur yang dia miliki ya punya, dia dipinjamin. Jadi kita tinggal di rumah orang, kita bertamu, kamar yang disediakan itu berbentuk pinjaman dari dia. Kemudian kasur itu cuma dipinjamkan buat kita pakai sementara. Seketika dia berkehendak untuk mengambilnya kembali, kita nggak boleh mengatakan tidak. Itulah status kita sebagai manusia. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ma minkum min ahadin asbaha illa wa huwa dhaif wa maluhu 'ariyah." Tidak ada satupun dari kalian, kata beliau, melainkan dia itu cuma tamu di bumi Allah, wa maluhu 'ariyah, dan harta yang kita miliki cuma sebagai pinjaman dari yang punya bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa dhaifu murtahil wal 'ariyatu muaddah. Yang namanya dhaif pasti harus berangkat. Yang namanya dhaif, tak mungkin kita bertamu di rumah orang setahun 2 tahun. Itu bukan bertamu namanya. Namanya tamu pasti harus berangkat. Maka dalam bertamu, usahakan bertamu tidak boleh, nggak boleh lebih dari 3 hari. Jangan bertamu sampai seminggu 2 minggu. Kasihan yang punya rumah. Kasihan yang punya rumah. Makanya bertamu maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Makanya kata beliau, wadhaifu murtahil, yang menyatamu harus berangkat, wal 'ariyatu muaddah. Begitu juga harta yang kita miliki tadi sebagai pinjaman, yang namanya pinjaman harus dikembalikan, harus ditunaikan kembali ke pemiliknya, harus dibayarkan kembali ataupun ditunaikan kembali ke pemiliknya. Itulah status kita sebagai manusia. Kita sebagai tamu, harta yang kita miliki sebagai 'ariyah, kemudian yang namanya dhaif harus berangkat, kemudian yang namanya barang pinjaman harus dikembalikan. Kemudian dikisahkan juga Sayyidina Asim Al-Ahwal. Kata beliau, qala li Fudail Ar-Ruqashi. Sayyidina Fudail berkata kepadaku, kata beliau, wa ana as'aluhu, dan aku bertanya kepadanya. Kata beliau, ya hadza la yashghalannaka kathratun nasi an nafsik. Jangan sampai kamu disibukkan, banyak manusia menyibukkan dari dirimu sendiri. Kita sibuk mikirin orang, sibuk memikirkan kehidupan orang lain tanpa memikirkan sendiri. Akhirnya sibuk tanpa tidak pernah memikirkan tentang diri sendiri, sibuk nyari aib manusia yang lain. Ini salah, ini salah, si fulan salah, si fulan salah. Sedangkan kesalahan sendiri tidak pernah diketahui. Ya, kata beliau, la yashghalannaka kathratun nas an nafsik. La yashghalannaka kathratun nas an nafsik. Jangan sampai kamu disibukkan dari dirimu sendiri oleh banyaknya manusia. Sibuk nyari aib manusia yang lain, sedangkan diri sendiri tidak pernah diperhatikan. Berapa amal yang sudah dilakukan dan berapa maksiat yang sering dilakukan yang belum pernah kita taubat. Itulah beberapa perkataan ulama dan perkataan sahabat tentang kita dituntut oleh Islam untuk bersegera dalam beramal seperti halnya yang dikisahkan kita kemarin. Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, beliau malahan semakin mau meninggal di hari-hari terakhir sebelum beliau meninggal, itu beliau bertambah ijtihadnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai ditanyakan oleh beliau, jawaban beliau, khil kata beliau, kuda giliran sudah mau garis finish dia bertambah semangatnya untuk bertambah larinya biar cepat sampai garis finish. Begitu juga kita manusia, kata beliau, finishnya kita yaitu kematian. Maka seseorang yang sudah mendekati mati seharusnya juga harus bertambah semangat untuk sampai secepatnya sampai di garis finish dengan keadaan yang sempurna. Selesai sudah tentang al-mubadarah fil amal. Kemudian kedepannya beliau tentang menjelaskan tentang fal babus tsalits fi sakaratil mauti wa shiddatihi wa ma yustahabbu min al ahwali 'inda al maut. Ini beliau menjelaskan tentang sakaratil maut. Kemudian bagaimana susahnya ketika meninggal. Wa ma yustahabbu 'inda al maut, dan apa saja yang disunnahkan ketika meninggal. Nah, di awal kata Imam Al-Ghazali, i'lam annahu law lam yakun baina yaday al-'abdi al-miskin karbun wala hawlun wala 'adzabun siwa sakaratil maut bimujarradiha lakana jadiran bi an yatanakhkhasa 'alayhi 'aishuhu wa yataqaddaru 'alayhi sururuhu wa yufariqahu sahwuhu wa ghaflatuh. Kata beliau, kalau misalkan tidak ada sama sekali bencana ataupun azab ataupun haru-hara ataupun kesempitan yang dialami manusia kecuali sakaratil maut saja, kata beliau. Kalau misalkan kita enggak ada bala, enggak ada sakit, enggak ada sama sekali dari awal hidup, cuman yang kita alami dari semua bala yang kita alami cuma satu doang, yaitu haru-hara meninggal sakaratil maut saja, kata beliau. Lakana jadiran, itu saja, kata beliau, lakana jadiran, itu sudah seharusnya menjadikan dia untuk sempit hidupnya, enggak tenang hidup. Wa yataqaddar alaihi sururuh, dan kesenangannya keruh, tidak bakal mendapatkan kesenangan hidup dalam dunia ini. Wa yufariqu sahu wa ghaflatuh, dan lalai kita hidup di dunia tidak pernah terjadi. Itulah bagaimana sakitnya sakaratul maut. Kata beliau, kalau misalkan enggak ada bencana yang lain, enggak ada yang bala lain kecuali sakaratul maut, sudah cukup sebenarnya untuk membuat seseorang tidak nyaman hidup di dunia dan tidak merasa senang hidup di dunia, dan selalu beliau tidak lalai ketika hidup di dunia. Tapi sekarang kenapa kita hidup dunia senang berfoya-foya seolah-olah tidak pernah merasakan akan meninggal? Itulah penyebab satu doang, karena kita tidak pernah membayangkan ataupun menghayati, bertafakur bagaimana nanti yang akan kita hadapi, yaitu sakaratil maut. Kata beliau, wa haqiqan bi an tatula fihi fikratuh wa ya'zuma lahu isti'daduh, dan itu pasti menjadikan dia akan selalu berfikir tentang kematian. Ini enggak ada bala yang lain, kata beliau. Kalau misalkan dari awal kita hidup sampai meninggal, kita tidak pernah dapat haru-hara bala ujian dari Allah kecuali sakaratil maut, kata beliau. Sebenarnya itu sudah cukup untuk menyebabkan kita untuk selalu berfikir tentang kematian karena sakitnya. Kemudian wa ya'zum lahu isti'dadu,
dan itu sudah cukup untuk menjadikan kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Wala siyama wa huwa fi kulli nafasin bisadadih. Apalagi sedangkan mati ini bakal terjadi kapanpun. Kapanpun, di waktu yang tidak disangka. Makanya sebagian ahli hikmah berkata tentang kematian, karbon biyadi siwaka la tadri mata yaushaka. Itu kematian, kata beliau, karbon adalah huru-hara yang terjadi biyadi siwaka, yaitu di tangan selainmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La tadri mata yaushaka, yang kau tidak tahu kapan dia bakal datang kepadamu. Bakal datang kepada kita, enggak tahu kapan. Makanya sebenarnya kalau kita selalu bertafakur tentang sakaratil maut, maka kehidupan kita 24 jam selalu memikirkan tentang bagaimana beratnya sakaratil maut. Sedangkan kita hidupnya senang, tidak pernah memikirkan mati, seolah-olah enggak pernah mati. Penyebab satu doang, karena kita tidak pernah bertafakur tentang kematian, tidak pernah bertafakur tentang sakaratil maut. Malahan Sayyidina Luqman, salah satu nasihatnya kepada anaknya, kata beliau, ya bunai, wahai anakku, amrun la tadri mata yalqaq, ista'idda lahu qabla an yafjak. Perkara yang akan datang kepadamu yang tidak engkau ketahui kapan ia bertemu denganmu, kata beliau, ista'idda, maka persiapkan untuknya sebelum datang secara tiba-tiba. Ini kata beliau, ini nasihat kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku. Sayyidina Luqman, malahan nama beliau disebutkan dalam Al-Quran. Malahan ada salah satu surat, nama salah satu surat adalah surat Luqman. Ini penyebabnya karena beliau pandai dalam menasihati anaknya. Kata beliau, ya bunayya, wahai anakku, amrun la tadri mata yalqaq, perkara yang tidak engkau ketahui kapan ia bertemu denganmu, kapan ia datang kepadamu, ista'idda lahu qabla an yafjak, persiapkanlah untuknya sebelum ia datang kepadamu secara tiba-tiba. Karena kalau sudah datang enggak ada persiapan, sulit. Karena dia enggak memberitahu kapan akan datang. Makanya kita persiapkan kapan saja, sehingga kapan aja ia datang kita sudah siap. Itulah beberapa nasihat tentang sakaratil maut dari Sayyidina Luqman. Begitu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah. InsyaAllah besok kita lanjutkan tentang sakaratil maut dan persiapan untuk menghadapi sakaratil maut. Semoga kita ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.